Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 28 Oktober 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Seekor harimau Sumatera ditemukan dalam keadaan terjerat di Huta Marihat Tongah, Nagori Marihat Raja, Kecamatan Dolok, Panribuan, Kabupaten Simalungun. Kewaspadaan warga perlu ditingkatkan mengingat wilayah ini disebut sebagai pelintasan hewan buas tersebut. Hutan Dolok Panribuan diyakini merupakan wilayah jelajah harimau Sumatera, yakni di area perbatasan antara hutan dan kebun sawit wilayah Huta Marihat Tongah, Nagori Marihat Raja, Kecamatan Dolok Panribuan, Kecamatan Simalungun. Mengingat wilayah yang didatangi harimau itu berbatasan antara hutan dan kebun sawit. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3, Alfianto Siregar, menyusul dengan ditemukannya seekor harimau di Nagori tersebut dalam keadaan terjerat. Sontak temuan tersebut sangat menghebohkan warga. Selain meningkatkan kewaspadaan, Alfianto Siregar juga meminta agar warga dapat menerima kehadiran harimau tersebut ke habitatnya. Dalam catatan yang ia miliki, wilayah hutan di Dolok Panribuan, Simalungun, dan sekitarnya tergolong habitat satwa liar. Meski demikian, dia belum bisa memastikan berapa individu harimau yang masih hidup di tempat itu. Alfianto mengakui adanya antusias warga sekitar atas penemuan harimau tersebut. Dari informasi yang dia terima dari warga, hewan ternak milik warga tak pernah dimangsa oleh binatang buas. Dia berharap warga sekitar di lokasi tidak kaget jika ada kemunculan harimau lain, sebab individu harimau punya wilayah jelajah masing-masing. Jadi menurutnya kemungkinan 1 bulan lagi individu harimau lain ada yang muncul menguasai home range harimau tadi. Begitulah habitat harimau. Mereka punya wilayah jelajah ada sejak cagar dan kotoran. Menurut Alfianto, kemungkinan 1 bulan lagi individu harimau lain ada yang muncul menguasai home range harimau tadi. Begitulah menurutnya habitat harimau. Mereka punya wilayah jelajah ada jejak cagar dan kotoran. Menyusul ancaman geopark Kaldera Toba yang mendapatkan kartu kuning dari UNESCO, pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan reorganisasi Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Status Kaldera Toba sebagai Global Geopark terancam dicabut menyusul UNESCO baru-baru ini mengeluarkan Yellow Card atau kartu kuning kepada Badan Pengelola. Badan Pengelola diberikan waktu selama 2 tahun ke depan untuk melakukan perbaikan. Status Kaldera Toba sebagai Global Geopark diperoleh sejak Juli 2020 dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO bersama 15 UNESCO Global Geopark baru lainnya. Kala itu UNESCO meyakini bahwa Kaldera Toba memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat lokal, khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati. Namun pada perjalanannya sejumlah syarat tersebut belum terpenuhi, termasuk kreativitas pengelola dalam menggenjot jumlah kunjungan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif segera melakukan reorganisasi Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Reorganisasi itu dengan mengadopsi hal yang tepat dipakai di Danau Toba. Kepengurusan baru nantinya mampu menjalankan tugas dalam memberikan formula yang tepat untuk mengembalikan kartu hijau kembali dan bekerja secara profesional. Kepala Dinas Kebudayaan Parekraf Sumatera Utara, Jumri Sultoni, mengatakan reorganisasi dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga badan pengelola dalam mendorong pembangunan kawasan geopark. Hingga kini pihaknya bekerja maraton dalam kesempatan pemberian 2 tahun untuk perbaikan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memanggil pemerintah 7 kabupaten, mulai dari Bapeda, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pemerintahan Desa, menyoal revisi peraturan gubernur. Menurut Jumri, pihaknya akan mengebut perbaikan itu pada bulan November 2023 mendatang. Hal tersebut dilakukan agar lembaga badan pengelola segera bergerak efisien dan efektif. Kewenangan menurut peraturan Presiden bahwa badan pengelola geopark itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Tahun ini harus selesai minimal bulan November. 3 pasangan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden resmi sudah mendaftar. Di lain pihak, posisi Gibran sebagai cawapres yang belum cukup umur masih menjadi polemik yang dikhawatirkan akan berbuntut panjang hingga Pilpres mendatang. 3 pasangan kandidat bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan bertarung dalam pemilihan Presiden 2024 ini resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, yakni pasangan Anies Baswedan dengan Iskandar Muhaimin, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Pemilihan presiden kali ini penuh dengan dinamika sebelum anak Presiden Joko Widodo itu dicalonkan untuk berpasangan dengan Prabowo. Mahkamah Konstitusi tampaknya memuluskan langkah Gibran hingga ia bisa melangkah, tidak terganjal dalam persyaratan menjadi syarat minimal usia. Keberadaan Gibran seakan menunjukkan adanya perpecahan di tubuh PDI Perjuangan.
Gibran sendiri adalah kader PDI Perjuangan, sedangkan PDIP sudah memutuskan memilih Ganjar sebagai calon presiden dari partai berlambang benteng tersebut. Namun, disinilah polemik itu semakin tajam. Sebelumnya, ex-Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melaporkan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan erat dengan Pilpres 2024 yang diikuti salah satu calon yang memperoleh kesempatan maju gara-gara putusan MK tersebut. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto sendiri tak mau menunjukkan sikap protesnya. Namun Hasto memberi peringatan keras. Ia mengatakan ketika norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan ada konsekuensinya. Dia menyebut akan ada karma politik di setiap keputusan MK. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara mengakui bahwa sampai saat ini nama Gibran Rakabuming Raka belum dicoret dari PDI Perjuangan. Namun ia menyebutkan bahwa secara otomatis publik sudah tahu wali kota Solo tersebut sudah tidak menjadi bagian dari PDIP. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tak menutup peluang putusan etik yang dihasilkan nanti dapat membatalkan putusan MK terkait syarat usia capres dan cawapres. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum akhirnya berupaya merevisi pasal syarat batas usia minimum dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal sebelumnya, KPU menyatakan tidak akan merevisi pasal tersebut. Bencana kelaparan terjadi di Yahukimo, Papua. Sebanyak 24 orang ditemukan meninggal dunia. Ironisnya, bencana-bencana kelaparan di Yahukimo ini sudah berulang kali terjadi. Bencana kelaparan kembali melanda masyarakat di wilayah Papua. Sebanyak 24 warga distrik Amuma, Yahukimo, Papua Pegunungan dikabarkan meninggal dunia akibat kehilangan sumber pangan. Selain itu, sekitar 12.000 lebih warga di belasan perkampungan di wilayah tersebut juga terdampak cuaca ekstrim yang membuat lumbung pangan kosong dan tanaman serta ternak mati. Polda Papua mengabarkan atas situasi tersebut pihak pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo sudah menetapkan status darurat tanggap bencana sejak pekan lalu. Pada Rabu 25 Oktober 2023, upaya pengiriman bantuan pangan serta obat-obatan coba dilakukan. Dari informasi di lapangan, di distrik Amuma saat ini sudah tercatat 24 warga yang meninggal dunia akibat dampak dari bencana kelaparan tersebut. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Prabowo menerangkan kondisi cuaca ekstrim di distrik Amuma di Yahukimo sudah terjadi sejak Agustus 2023. Bencana kelaparan itu diduga karena cuaca ekstrim sehingga membuat tanaman-tanaman ladang warga dan ternak-ternak warga mati. Menurutnya ada 13 perkampungan di wilayah tersebut yang saat ini menjadi prioritas penyelamatan dari bencana kelaparan. Namun begitu, upaya pengiriman bantuan ke wilayah tersebut memang terbilang berat. Satu-satunya akses ke wilayah tersebut hanya dapat dilakukan dengan penggunaan helikopter. Pun demikian, pengiriman bantuan ke wilayah tersebut sudah mulai dilakukan. Kepolisian bersama Pemda Yahukimo dengan bantuan transportasi PT Palapa Timur Telematika sudah melansir 4 kali bantuan pangan dan obat-obatan. Termasuk, kata Kombes Beni, dengan membawa tim tanggap bencana ke wilayah tersebut untuk memastikan kebutuhan sekitar 12.000 warga di wilayah tersebut. Bencana kelaparan di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan ini lebih mengkhawatirkan dari kondisi serupa yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Agustus 2023 lalu. Bencana kelaparan di Puncak beberapa bulan lalu, catatan resmi pemerintah membuat 6 warga meninggal dunia. Bencana kelaparan di Yahukimo, sementara itu dalam catatan bencana kelaparan di Yahukimo sudah terjadi beberapa kali pada tahun-tahun lalu. Tercatat pada Desember 2005 di Yahukimo, 55 orang meninggal dunia. Tahun 2009 kembali di Yahukimo meninggal 92 orang. Perang Israel-Palestina di jalur Gaza masih terus berkepanjangan hingga ribuan korban terbunuh. Di lain pihak, Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengambil tindakan terhadap perang Israel-Hamas. Veto dari Rusia dan Cina terhadap resolusi yang dipimpin Amerika Serikat ditolak dengan tudingan menopang posisi politik Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dewan Keamanan PBB pada Rabu 25 Oktober 2023 kembali gagal mengambil tindakan terhadap perang Israel-Hamas. Ini disebabkan veto dari Rusia dan Cina terhadap resolusi yang dipimpin Amerika Serikat ditolak. Dikutip dari AFP, Amerika Serikat yang merupakan pendukung Israel mengajukan sebuah resolusi yang akan mendukung jeda kemanusiaan untuk membiarkan bantuan masuk ke jalur Gaza yang diblokade. Draft Washington juga mendukung hak semua negara untuk membela diri dalam batas-batas wilayah sesuai hukum internasional. Namun, draft resolusi yang dipimpin Amerika Serikat tidak menyerukan gencatan senjata penuh. Rusia mengajukan proposalnya sendiri yang mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan yang segera tahan lama.
dan dihormati sepenuhnya dan mengutuk semua kekerasan dan permusnahan terhadap warga sipil. 10 negara mendukung resolusi Amerika Serikat, tetapi Rusia dan China menggunakan hak veto mereka. Uni Emirat Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel 2020 silam juga memberikan suara menantang. 2 negara lainnya, Brazil dan Mozambik, abstain. Perwakilan Rusia, Vasily Nebenzia, mencurigai Amerika Serikat tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apapun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza. Dokumen yang sangat dipolitisasi milik Amerika Serikat mempunyai satu tujuan, bukan untuk menyelamatkan warga sipil, namun untuk menopang posisi politik Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ini merupakan kali kedua resolusi terkait serangan di Gaza batal karena veto. Pekan lalu, Washington memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam konflik Israel-Hamas. Alasannya, resolusi tersebut tidak mengakui hak Israel untuk membela diri. Dengan batalnya kembali resolusi ini, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, bersikeras bahwa draftnya telah mengakomodir masukan dari negara-negara lain. Menurutnya, masukan ini diterima setelah veto Washington pekan lalu. Ia juga menuduh Rusia yang sering menerima kritik sejak serangan ke Ukraina melakukan perilaku sinis dan tidak bertanggung jawab karena mengajukan teks sendiri tanpa konsultasi dan sejumlah bagian yang bermasalah. Amerika Serikat sangat kecewa karena Rusia dan China memveto resolusi ini. Padahal menurutnya Amerika Serikat mendengarkan semuanya. Sementara itu, dengan mandeknya draft ini, Dewan Keamanan PBB diminta untuk merespon secara nyata situasi mengerikan di Gaza. Duta Besar UAE, Lana Nusseibeh, mengatakan bahwa forum itu diminta untuk memberikan nilai yang sama terhadap kehidupan warga Palestina dan Israel. Sejauh ini, Israel telah melakukan pengeboman di Gaza sejak 7 Oktober ketika kelompok bersenjata Hamas melintasi perbatasan dan menewaskan 1.400 orang. Sebagian besar warga sipil dan menculik 222 lainnya. Selain itu, lebih dari 6.500 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar warga sipil. Muncul kekhawatiran jumlah korban akan bertambah jika Israel benar-benar melakukan invasi darat ke Gaza dalam upaya menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Demikian Top 5. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa membaca harian Mistar dan mistar.id. Saya Adi Mahendra, sampai jumpa.